Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Muladani dari Teknik Sipil Angkatan 2020 dari kelas C dengan NIM terakhir 120. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus value engineering tentang pembangunan gedung kantor pusat komersial. Ringkasan eksekutif studi value engineering gedung kantor pusat. Gedung kantor perusahaan. Dokumen ini adalah laporan dari Lokarya, rekayasa nilai value engineering yang dilakukan pada tahun 1994 atas permintaan perusahaan investasi real estate. Fasilitas kantor pusat komersial ini terdiri dari 800.000 square feet, 3 tingkat parkir basement bawah tanah, 3 tingkat toko, 1 tingkat mezzanine untuk restoran, dan 2 menara kantor dengan 17 lantai. Desain berada pada tahap pengembangan desain kurang lebih 60%, dengan perkiraan biaya konstruksi adalah sekitar 71 juta dolar. Kendala utama dari studi proyek ini adalah untuk mempertahankan citra arsitektur bangunan. 4 tim melakukan penelitian, yaitu arsitektur, struktural, mekanik, dan elektronik. Anggota tim diambil dari kantor konsultan value engineering, perencana, dan pemilik atau owner. Ringkasan hasil studi value engineering gedung kantor pusat. Tim menghasilkan 130 ide untuk meningkatkan nilai proyek. Dari ide-ide ini, 50 proposal termasuk alternatif ditulis dan merekomendasikan penghematan biaya awal sebesar 14,5 juta dolar. Jika semua proposal ini dilaksanakan, mereka akan menghasilkan penghematan tahunan tambahan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas sebesar 500.000 dolar per tahun. Selain itu, laporan ini mencakup 30 saran desain untuk peningkatan proyek secara keseluruhan yang didokumentasikan untuk dipertimbangkan selama pengembangan berlanjut dari desain. Tim value engineering mengembangkan 45 proposal yang diajukan untuk perubahan, yang mewakili penghematan biaya awal, penghematan biaya siklus hidup, penghematan tahunan lanjutan. Selain itu, ada 30 ide yang disediakan sebagai saran desain untuk menjelaskan, meningkatkan desain, atau mempengaruhi biaya. Untuk lebih lengkapnya, berikut rekomendasi-rekomendasi proposal yang diajukan. Rekomendasi proposal yang diajukan tim value engineering ada 4 kategori rekomendasi, yaitu arsitektur, struktural, mekanis, kelistrikan. Dengan total jumlah proposal sebesar 45 jumlah proposal, total initial saving sebesar 14.649.727 juta dolar, dengan life cycle saving sebesar 19.430.390 juta dolar. Ringkasan rekomendasi utama studi value engineering gedung kantor pusat. Yang pertama, arsitektur. Desain asli. Di setiap menara, 6 elevator melayani lantai basement ketiga untuk parkir garasi. Lift yang sama ini melayani podium shopping dan menara kantor 18 lantai. Desain yang diusulkan, ditambahkan 2 elevator hidrolik seberat 2.500 pon di ruang bawah tanah di setiap menara. 1 di setiap sisi ujung setiap lift, bank, untuk melayani parkir garasi hanya antara lantai 3 dan lantai dasar atas, dan stop office tower elevator ini di lantai dasar atas. Diskusinya, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan ruang yang diperoleh pada tingkat basement 1 hingga 3. Selain itu, proposal ini meningkatkan aksesibilitas penyandang cacat di ruang bawah tanah dengan memastikan bahwa semua lift yang melayani tingkat ruang bawah tanah akan dapat diakses, yang tidak terjadi dalam desain saat ini. Berikut merupakan gambar penghapusan dinding sebagai ruang di antara elevator basement untuk perpipaan. Penghematan biaya siklus hidup dalam dolar Amerika Serikat. Ringkasan biaya siklus hidup dari asli, diusulkan, dan tabungan dengan total life simpanan siklus hidup sebesar 1.159.257 juta dolar per tahun. Dengan persentase total penghematan sebesar 73,6%. Berikut merupakan tabel desain asli dan desain yang diusulkan. Desain asli memiliki total sebesar 1.558.000 dolar, 17 juta dolar. Dan desain yang diusulkan
dengan total $499.295.000 dan masih memiliki simpanan sebesar $1.058.722 juta. Yang kedua ada struktur. 9 proposal struktur dasar dan opsional dikembangkan. Item utamanya adalah sebagai berikut. Mempertimbangkan papan lantai pracetak untuk salah satu atau kedua lantai basement dan menara. Penghematan hingga $1,44 juta. Menghilangkan basement lantai 4 dan 5 yang digunakan untuk penyimpanan tangki dan memindahkan ruangan untuk tangga. Penghematan hingga $530.000. Modifikasi desain plat lantai menggunakan plat dan balok dua arah. Penghematan sebesar $800.000, kecuali menggunakan pracetak. Struktur. Desain aslinya, konstruksi lantai yang umum untuk semua lantai di atas lantai 1 basement adalah rib slab beton cor tempat atau CIP yang membentang di antara blok beton CIP. Sebuah slab topping 7 cm ditempatkan di atas lantai. Diskusinya, desain yang diusulkan menghasilkan penghematan yang signifikan dalam biaya dan waktu konstruksi. Selain itu, seorang spesialis dalam penggunaan produk pracetak struktural sangat merekomendasikan penggunaan papan berongga inti karena ekonomis dan tersedia. Desain yang diusulkan, gunakan papan pracetak beton berongga beton pratekan. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain rib slab saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan memiliki tebal 25 cm dengan lempengan topping 7 cm. Topping juga disediakan dalam desain aslinya. Papan berongga inti akan span 10 meter, rentang jelas 9 meter, antara balok beton CIP berjalan ke arah N sampai S. Berikut merupakan penghematan biaya siklus hidup dalam dolar Amerika Serikat. Ringkasan biaya siklus hidup dari asli diusulkan hingga tabungan dengan total per tahun, total simpanan siklus hidup per tahun sebesar $1.441.800 juta. Dengan presentasi total penghematan sebesar 33,9%. Berikut merupakan tabel desain asli dari chip dan atau slab dengan total $4.248.700 juta dan desain yang diusulkan papan berongga inti dengan total $2.806.900 juta dan masih memiliki simpanan sebesar $1.441.800 juta. Yang ketiga, mechanical. Desain asli membutuhkan 4 tangki 690 meter kubik yang terpasang pada 2 pendingin 214 tin. Pendingin beroperasi sekitar 100% selama jam sibuk. Penyimpangan energi untuk periode puncak dan penggunaan darurat. Desain yang diusulkan menghilangkan level basement 4 dan 5, memindahkan ruang pompa ke level basement 1. Dengan catatan, proposal hanya diimplementasikan jika elevator dihentikan di lantai dasar. Matras lantai harus dijatuhkan 2 meter dan ketentuan dibuat ruang lift di bawah lift yang berhenti di lantai atas. Juga hanya 1 riser per menara yang diusulkan untuk sistem TES yang baru. Diskusi, alternatif ini akan membutuhkan sekitar $124.000, konstruksi tangki dan dampak selalu berkurang karena relokasi ruang pompa dari lantai 1 ke ruang bawah tanah. Luas tangki yang terlibat seluas 7 meter x 36 meter x 3 lantai dengan total 756 meter persegi. Biaya sewa hilang per tahun sebesar $30,15.000 per tahun per area tangki dan 2 area tangki sebesar $60,30 per tahun. Proposal ini sekarang menunjukkan pengembalian investasi sebesar 48,4%, lebih tinggi dari desain asli sebesar 21,3%. Dengan catatan, proposal ini harus dievaluasi untuk kedalaman tangki 10,6 meter dan 12 meter ideal, relokasi ruang pompa TES, dan penggunaan 1 riser per menara. Elevasi di atas lantai sebesar 2,95 meter, elevasi di atas tangki sebesar 2,3 meter, elevasi di antara tangki sebesar 12,9 meter, volume tangki sebesar 3.224 meter kubik. Dengan catatan kedalaman tangki sedalam 10,6 meter. Berikut merupakan gambar TES tank. Penghematan biaya siklus hidup dalam dolar Amerika Serikat dari ringkasan biaya siklus hidup dari yang asli diusulkan hingga tabungan dengan total life simpanan siklus hidup per tahun sebesar $975.000. Dengan persentase total penghematan sebesar 36%,
Berikut merupakan ubah sistem TES dari biaya awal asli yang diusulkan dengan estimasi biaya total sebesar $2.466.700 dan biaya yang diusulkan dengan estimasi biaya sekitar $2.012.030. Dengan biaya penggantian dengan total 48%, elektrikal. Desain aslinya, sistem ruang yang ada menggunakan pengumpan 13,8 kV dari ruang perusahaan listrik lokal yang terhubung dengan 4 transformator KVA. Terdiri dari satu saluran bus mendistribusikan beban ke panel lantai bangunan dan papan distribusi. Daya umum MSB dihubungkan melalui transfer pembinaan otomatis atau ATS untuk memisahkan generator darurat. Desain yang diusulkan, hapus sistem saluran bus, kurangi ukuran peralatan dengan menggunakan HVAC, gunakan lebih dari 2 untuk distribusi daya umum dengan 220 volt sekunder. Hubungkan semua dengan kabel 13,8 loop. Diskusi, sistem yang dirancang sangat mahal. Penggunaan saluran bus membutuhkan biaya perawatan yang jauh lebih banyak daripada kabel. Sistem yang diusulkan harus menggunakan bahan standar untuk memaksimalkan persaingan dan menghilangkan penggunaan produsen khusus untuk peralatan yang dirancang. Sistem yang dirancang mencapai fleksibilitas dan biaya awal yang lebih rendah. Berikut merupakan gambar alternatif 1 distribusi listrik. Berikut merupakan alternatif 2 distribusi listrik. Pengamatan biaya siklus hidup. Ringkasan biaya siklus hidup dari asli diusulkan hingga tabungan dengan total per tahun $1.897.974 juta. Persentase total penghematan sebesar 74,7%. Berikut merupakan tabel biaya desain asli. Biaya desain asli dengan total sebesar $2.515.380 juta. Berikut merupakan tabel biaya desain yang diusulkan. Biaya desain yang diusulkan dengan total sebesar $781.041.000. Kesimpulannya, semua rekomendasi dan saran di atas terkandung dalam ringkasan hasil laporan ini. Singkatnya, sekitar 50 ide jika diterapkan akan berarti penghematan hingga $14,5 juta. Biasanya, semua ide tidak mungkin diterima. Namun hasil dari lokarya ini harus membuktikan tidak hanya mengurangi biaya awal, tetapi juga mempengaruhi biaya kepemilikan lanjutan pada kisaran $265.000 per tahun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, kekurangan dalam hasil presentasi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Muhammad Rafli Muladani. Terima kasih.